adamut ta'assubi lil masyayikhi, tidak boleh terlalu fanatik kepada guru. Ini kaidah dalam masalah khilaf ini kita masukkan di sini. Ini penting banget. Karena bertambahnya masalah Pak, itu kalau salah satu dari kita itu sudah fanatik sama Ustadz A. Contohnya sekarang gini, gampangannya gini, A sama B, ini A sama B ini lagi punya masalah, ini silang pendapat Pak. Kata si A, pokoknya kiaiku ngomong ini, ustadku ngomong ini. Yang satu pokoknya dalil ini. Nah, nggak ketemu tuh Pak. Yang satu dalil, yang satu kiai. Yang satu dalil, yang satu ustad. Nggak ketemu. Maka masalah semakin runyam dalam masalah perdebatan kalau masing-masing atau satu darinya itu terlalu fanatik kepada syekh, terlalu fanatik kepada ustadz, terlalu fanatik kepada guru. Ini bikin runyam masalah Pak. Makanya di dalam kitab ini kan kaidah-kaidah dalam apa? Silang pendapat itu pokoknya ojo ta'assub, pokoknya ojo fanatik. Kalau nggak ada fanatik insya Allah gampang. Meluruskannya itu lu gampang. Memberikan faedah kepadanya itu lu gampang. Tapi kalau fanatik susah. Pokoknya kalau nggak ustadz yang gede ngomong gak diterima. Padahal ustadz gede itu ya guru mesti bener gitu kan. Belum mesti bener. Nah sekarang anak contohkan diskusi tentang masker ini Pak, masker. Ini kan lagi rame nih. Kalau sholat maskeran, tapi kalau di luar sholat gak maskeran. Ini kan rame nih. Bahkan ada yang ngomong kalau sholat gak pakai masker itu jarani khuruj minal pemerintah, bangkang pemerintah. Ini kan kacau kayak kayak ini. Ini kacau kayak gini. Tapi ini muncul karena apa? Fanatik kepada ustadz besarnya. Nah ini gini nggak bener ini. Coba diskusi ilmiahnya gimana? Jangan terlalu fanatik. Karena fanatik itu yumi wa yusammim, membutakan mata kamu dan membikin apa? Telinga kamu itu apa? Tulis. Udah nggak mau denger yang lain karena udah fanatik. Baik, kita sebutkan qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad juz 2 halaman 431. Beliau mengatakan wa misluhu at-ta'assubu lil madzahibi wat taraiki wal masyayikh. Permasalahan tercelah itu adalah diantaranya adalah fanatik kepada madhab tertentu dan fanatik kepada torikot tertentu dan fanatik kepada syekh tertentu. Ngerti fanatik Pak? Fanatik ku napa? Fanatik itu pokoknya dia, omongan dia tanpa melihat dalilnya. Pokoknya itu jenenge fanatik. Pokoknya itu sebenarnya dia. Piye pokoknya dia. Oh, enggak lihat dalilnya, bener enggak menurut dalil itu bener apa enggak? Enggak, pokoknya dia. Ini jenis fanatik. Nah, lihat ini. Wa tafdhilu ba'dhiha ala ba'dhin bil hawa wal asabiyah. Lihat ini. Dan lebih mendahulukan sebagian masyayikh dibandingkan dengan sebagian yang lain, tapi cara pembandingan tadi itu karena hawa nafsu
dan karena kefanatikan. Syekh Fulan itu lebih pintar daripada Syekh Fulan. Apa yang menjadi tolak ukur perbandingan, dia itu lebih utama, lebih jos dibandingkan dengan ini. Gak ada tolak ukurnya. Yang penting hawa nafsu. Yang penting hawa nafsu dan kefanatikan. Karena dia dari kabilah saya, maka dia yang paling top. Karena dia dari desa saya, maka dia paling top. Dia karena dari tempat saya, maka dia paling top. Wah, kalau gitu ukurannya repot. Ini kesesatannya kayak gini ini. Nah, ini kalau dalam masalah diskusi ilmiah Pak, repot ini Pak, repot. Gak bisa ini dijadikan tolak ukur, gak bisa. Aku milih pendapatnya Ustadz A, soalnya dia dari tempat saya. Ini kan seenak perutmu hai kalau gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nah, fayad'u ila dzalika wa yuwali alaihi wa yu'adi alaihi. Nah, kemudian syekh yang dijadikan madhab atau toriko tertentu atau syekh tertentu ini dijadikan tolak ukur wala wal barok. Siapa yang tidak menyukai syekh fulan, saya tidak akan suka sama dia. Siapa yang menyenangi sama syekh fulan, maka saya suka sama dia. Ini nggak bener ini. Loyalitas wala wal barok, memusuhi, berlepas diri dan mencintai, bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah apakah dia mencocoki kebenaran atau tidak. Itu yang benar. Bukan karena A guru Anda, bukan karena B atau apa. Pokoknya loyalitas saya tergantung dengan dia. Ini nggak bisa Pak. Ini nggak bisa. Ini kalau dalam diskusi ini dibuang semuanya ini. Taib. Bahkan bisa menjadi tolak ukur orang itu benar dan salah. Benar kalau bersama dia dan salah kalau gak bersama dia. Iki apa iki? Kata beliau, wa kullu hadza min da'wal jahiliyah. Semua ini adalah seruane wong-wong jahiliyah dahulu. Model-model sing kaya ngene iki adalah model-modele wong jahiliyah dahulu. Salah ini, salah Pak. Saya perhatikan ikhwan, kebenaran bukan letaknya di guru Anda dan kesalahan bukan letaknya di lawan Anda, bukan. Kebenaran dan kesalahan itu letaknya di Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para salafin soleh. Siapapun orangnya, baik itu lawanmu, baik itu orang kamu benci, selama di atas garis ini maka dia adalah benar. Dan siapapun orangnya yang kamu sukai, yang kamu hormati, melenceng dari jalur ini, siapapun dia maka dia di atas kesalahan. Ini yang benar Pak. Tapi kalau kita diskusi sama orang terus pokoknya kiaiku sing bener, pokoknya ustadku sing bener, ya wis gak ketemu urusannya Pak. Pokoknya mazhabku sing bener, ya wis gak selesai. Kalau kita ini berselisih pendapat, ini ditanggalkan semuanya ini, dan kita memurnikan rujuk kepada Quran dan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan pemahaman para salafus soleh. Itu yang tepat. Jangan dijadikan tolak ukur kebenaran tuh kiai kamu, ustadz kamu, jangan. Bisa difahami insyaallah ya. Ini muncul Ahlus Sunnah ini, teman-teman semuanya, ini Ahlus Sunnah ini memerangi kefanatikan. Jangan kita terjerumus di dalamnya. Nabi datang Pak, Nabi datang diutus itu untuk meruntuhkan kefanatikan jahiliyah. Nah kok malah kita sebagai orang yang mendengungkan anak itu Ahlus Sunnah terjerumus di dalamnya dengan bahasa fanatik terselubung. Terkadang kita ini punya fanatik terselubung. Kenapa kok fanatik terselubung itu? Kita nggak sadar Pak. Kita nggak sadar memilih pendapatnya sebagian ustadz kita
atau memilih pendapatnya ustadz kita, mengunggulkan ustadz kita, rata-rata dasarnya apa? Dasarnya hawa nafsu. Itu namanya fanatik terselubung. Itu namanya fanatik terselubung itu. Ayo Ahlussunnah podo ngoco dewi-dewi, sama-sama melihat diri kita masing-masing. Ayo kita lihat diri kita. Apa yang menjadi tolak ukur Anda memilih pendapatnya Ustadz A dan Ustadz B, dan Anda lebih memilih mengafdoliakan Ustadz A daripada Ustadz B? Apa dasar, apa yang menjadikan tolak ukur itu apa? Ayo ngoreksi masing-masing. Ayo bukan masing-masing. Kalau enggak Anda kena fanatik terselubung itu. Anda enggak sadar bahwa itu adalah fanatik dan itu adalah dakwah jahiliyah yang Nabi datang untuk memeranginya. Kalau Ahlussunnah podo wae fanatik, Pak. Podo sak liyane wisan, gak usah. Enggak ada keistimewaan Ahlussunnah sama sekali. Kalau gaya-gaya kita saya koyok ngono itu seperti yang demikian itu keadaannya, kita gak ada ubahnya dengan yang lain. Karena orang yang lain itu juga fanatik kepada kiai dan kepada ustadznya. Nah kalau kita sama berarti podo wae. Menghormati ustadz, memuliakan ustadz, tidak mesti harus fanatik kepadanya. Bab salah adalah salah, bab benar adalah benar, bab menghormati adalah menghormati. 3 bab yang berbeda tempatnya, dan ada tempatnya masing-masing. Lihat ini, Pak. Al-Muallimi rahimallahu taala berkata dalam kitab At-Tanqil bima fi ta'nibil kautsari minal abatil, juz 1 halaman 184. Kata beliau, min ausai audiyatil batili, termasuk paling luasnya lembah kebatilan. Paling luasnya lembah kebatilan adalah al-ghulu fil afadil. Ghulu tahu, melampaui batas di dalam menghormati orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia. Ghulu, ya ghulu ini ghulu, Pak. Mengangkat seseorang di atas tempatnya, memilih pendapatnya tanpa alasan. Pokoknya ghulu, melampaui batas di dalam mencintai orang-orang yang mulia. Ini justru, Pak, lembah kebatilan yang paling luas. Kalau kita masuk di situ itu masuk di lembah kebatilan yang luas. Ini kalau kita buka ini membawa kebatilan banyak banget ini. Nah,